Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji hadis nomor 25. Hari ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 26, yaitu sebuah hadis yang berbunyi laqalbu bani Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istajma'at ghalayana. Hati manusia itu lebih cepat untuk berbolak-balik dibandingkan air yang sedang mendidih di dalam panci. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya hati manusia lebih cepat berbolak-baliknya dibanding air yang sedang mendidih di dalam panci. Hadis riwayat Ahmad, dan kata muhaqqiq kitab Al-Musnad, hadis ini hasan. Dan menurut Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang hati diumpamakan kayak air yang sedang direbus di dalam panci, lalu air itu mendidih sampai puncaknya. Apa yang terjadi ketika air mendidih? Blekutuk, 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 blekutuk. Siapa bahasa Indonesia ini? Umum ya bahasa Jawa. Iya, mendidih. Tapi kan untuk mengungkapkan ininya loh, bergejolak. Mumbul. Bahasa Jawa mending. Intinya kalau kita lihat air yang mendidih, dia itu stabil, diem aja, atau labil. Labil. Yang di bawah naik ke atas, yang di atas naik ke bawah. Terus gitu, cepat atau sebentar. Sangat cepat sekali. Jadi Nabi SAW sedang menceritakan kepada kita tentang betapa gampangnya hati manusia untuk berubah-ubah. Bahkan perubahan itu bukan per menit, bukan per jam, tapi per detik. Bahkan mungkin kurang dari detik. Air yang mendidih, itu kan yang di atas turun ke bawah, yang di bawah turun ke atas. Itu kan hitungannya bukan nomor, bukan menit, tapi setiap saat berubah. Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti itu supaya kita ngerti bahwa itulah karakter hati. Jadi hati itu memang gampang banget untuk berubah-berubah. Gampang banget untuk bolak-balik.
Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita hal tersebut? Ini penting. Untuk apa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih tahu kita tentang karakter hati kita itu yang gampang berubah-berubah? Agar kita satu, memantau. Kenapa? Memantau. Yang kedua, agar kita berjuang. Apa yang kedua? Berjuang. Dan yang ketiga, agar kita berdoa. Kita ulangi. Apa yang pertama? Memantau. Yang kedua? Berjuang. Yang ketiga? Berdoa. Maksudnya apa Ustaz? Kita bahas dari hal yang pertama. Kenapa mau? Memantau. Memantau siapa? Mengontrol, mengawasi, memperhatikan, ngecek, itu arti memantau. Memantau apa? Memantau hati kita. Selama ini kita itu cuma ngecek oli. Ngecek apa maning? Kuota, meteran, apa maning? Pulsa. Itu tok yang dicek. Kenapa kita tidak mengecek suasana hati kita? Kita tidak memantau. Tadi sih sholatnya ikhlas apa ora? Hari ini saya sudah ridho dengan takdir Allah atau belum? Hari ini saya sudah membersihkan hati saya dari penyakit hasad atau belum? Saya sudah bisa mengekang amarah saya dan emosi saya atau belum? Hari ini saya sih sudah sabar apa belum? Ini namanya memantau. Memantau ini penting sekali. Benora kebanjur. Apa kebanjur? Supaya tidak kebablasan. Ada sebagian orang seluruh amalannya riya. Baru sadar pas mati. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya nanti ketika dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Begitu dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata amalan-amalan yang banyak, yang besar, berubah menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada efeknya sama sekali. Karena ternyata selama ini sholatnya riya, sedekahnya riya, umrohnya riya, hajinya riya. Semuanya riya. Ngajinya riya. Baru sadar ketika sampai hari kiamat. Dan gak ada gunanya. Nyadar di hari kiamat itu mboten nonton manfaatnya. Kenapa? Karena gak bisa nambah. Amal di hari kiamat gak bisa nambah. Karena waktu beramal sudah habis. Maka langkah yang tepat adalah saat hidup di dunia, pantau terus itu hati. Aku sholatnya lagi ikhlas apa? Saya ngelihat orang lain dapat nikmat, hasad atau tidak. Saya dapat ujian musibah dari Allah Azza wa Jalla, ridho atau tidak. Dipantau terus. Ini yang pertama.
memantau. Yang kedua, apa tadi? Berjuang. Setelah kita memantau suasana hati kita dan kita temukan ternyata hati kita sedang tidak baik-baik saja, hati kita sedang terjangkiti penyakit, hati kita sedang kotor, maka langkah yang kedua kita harus berjuang. Kalau lagi sakit berarti berjuang untuk mengobati. Kalau lagi kotor berarti berjuang untuk membersihkan. Harus ada perjuangan itu. Jadi ketika kita sholat, awalnya sudah ikhlas, tahu-tahu muncul apa? Riya, dilawan. Jangan pasrah, jangan menyerah. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada sebagian orang malah menikmati. Jangan. Ketika muncul suudzon di dalam apa? Hati. Lagi ngaji, dalam pinggirnya gelange, bu, gelange anyar. Mulai gue suudzon. Apa suudzonnya biasanya? Dia paling ngeredit gitu. Yang lebih parah dari itu kayaknya nyupang gitu. Naudzubillah min dzalik. Dilawan. Jangan dinikmati. Jangan dibiarkan. Ketika kita muncul perasaan tidak ridho dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa sih kok saya dikasih ujian berat kayak gini? Wong saya sudah sholat, saya sudah berusaha hijrah, memperbaiki diri. Kok malah ujian datang bertubi-tubi? Lawan. Lawannya bagaimana Ustaz? Dengan menyadari bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah menyayangi hambanya, maka Allah akan beri ujian. Berarti ujian itu tanda apa? Sayang. Maka perasaan protes, tidak terima, tidak ridho dengan takdir Allah itu kita dem-demi. Dem-demi siapa? Kita tenangkan, kita dinginkan dengan meyakini ini nampaknya adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Ketika hati ini gelisah. Hati apa? Gelisah. Mesti ada sebabnya. Tidak mungkin hati manusia ujuk-ujuk apa? Gelisah. Tidak mungkin. Kira-kira kenapa sebabnya? Ya apalagi kalau bukan maksiat. Mumpung turu jampiran jajal. Nah mulai. Ternyata jam rolas. Ngapain jajal? Dolanan HP. Sing dideleng apa jajal? Gitu terus. Astagfirullah. Ternyata nonton. Sing ditonton sing ora bener. Yang tidak layak untuk ditonton. Gelisah. Begitu gelisah maka astagfirullah. Terus gitu. Sehingga ada perjuangan, ada perlawanan untuk melawan kondisi-kondisi tidak ideal tadi. Perbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Jadi ketika gelisah tadi, kita berusaha untuk memperbaikinya dengan cara memperbanyak zikir. Yang ketiga, napa wau? Berdoa.
Kenapa Ustaz? Sudah berjuang, sudah melawan, kok harus berdoa? Karena manusia lemah. Kenapa? Lemah. Hati kita rapuh. Masih ingat kemarin? Kayak apa? Hah? Sehelai bulu yang nempel di batang pohon, di tengah gurun, ada angin kencang. Hati kita itu rapuh. Maka kita harus minta tolong sama Allah. Makanya doa, salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang maha mengarahkan hati, arahkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Berapa poin? 3 poin. Apa yang pertama? Memantau. Yang kedua, berjuang. Yang ketiga, berdoa. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.